Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi Ashhadu wasallam. an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram iya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat karomah yang selalu mengiringi kita di dalam bermakrifah kepadanya, yang selalu memperjalankan iman kita di bawah wahyu, ilham dan laduninya, insyaallah. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup imam besar Majelis Zikir Hidayatul Ma'rifatullah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagai kodrat dan derajat keumatan, wajiblah bagi kita mengimani suatu perjalanan bernama tauhid. Tauhid adalah jalan keakuan dan ketunggalannya di dalam menerima wujud awal semula dia jadikan. Dalam perjalanan wujud-wujud dan maujud yang dijadikan sebagai kehambaan, keumatan dan ketuhanan, melalui sebuah wujud, akhirnya kalaulah kita memperjalankan iman yang tidak berkaitan dengan wujud dan maujud, maka iman itu akan tenggelam dalam perjalanannya. Kembalinya suatu maujud kepada wujud ini dengan tidak membawa sebuah kodrat yang hakikat yang bernama ciptaan. Setiap yang diciptakan yang tidak berasal dari wujudnya Allah adalah jalan yang tidak bisa menempuh tauhid. Yang bisa menempuh tauhid, kembalinya kodratku kepada wujud awal diriku mula jadi, itulah aku. Dalam pentajalian demi pentajalian antara keinginanku menjadi Tuhan, maka kuwujudkanlah sebuah sifat yang akan maujud. Dan wujud itulah sebuah wujud yang maujud yang tidak akan pernah kita katakan dua perkara atau tiga perkara, tapi adalah satu perkara, yaitu akulah yang wujud dalam maujud itu. Tauhid memiliki kodrat wujud-wujud dan maujud ini dengan tiga tajalli Allah, yang mana wujud daripada awal bertajalinya wujud itu dengan sebutan aku. Mana yang dikatakan sebutan aku bertajali dengan sumber awal usul jadi, yaitu ada aras, qudsi dan keramat. Yang menjadi aras, qudsi dan keramat itu adalah wujud kodrat yang berwujud di dalam wujud batin, dan bermaujud Allah dalam bentuk qudsi dalam lam jalalah yang menjadi sir
di dalam tubuh hayat bersifat alif. Kodrat ini adalah disebut dengan aras, kutsi, dan keramat di jalan aku. Satu titik aku. Setelah aku mentajalikan sifatku sendiri yang akan siap berwujud adalah aras, kutsi, dan keramat. Wujud titik dalam markubah dan hayat batin yang menjadi lam jalalah sebagai sir dan tubuh sebagai alif hayat. Nyatalah tiga kodrat tersebut yang akan aku jadikan sebagai wujud. Setelah dia berkeinginan kepada suatu wujud, maka wujud inilah sebagai kodrat dijadikan adalah batin. Sebagai yang dikatakan aras menjadi batin. Dan yang dikatakan kutsi tadi itu yang akan mewujud kepada zat. Yang dikatakan dengan sifat hayat, sir rahasia itulah yang disebut dengan nur atau hayat. Aku jadikan sifat berwujud pada diriku sebagai sumber segala hidup dan sumber segala yang terjadi. Batin zat nur adalah wujud yang menghidupkan maujud. Seluruhnya umul hayat, ma'ul hayat, ruhul azoma, sumber dari segalanya adalah diri fanafilah. Di dalam keberadaan tersebut aku jadikan dari sebuah wujud asal pertama jadi itu namanya kunah zat awal. Yang mana zat awal inilah yang memohon kepada wujudku dengan meminta hajat kepadaku. Maka aku wujudkanlah sebuah zat kunal sebagai kodrat alam pada zatnya. Terjadilah kunah dan kunal. Yang mana zat kunah ini adalah dikalamkan dengan asma bernama Allah. Dan dimawujudkan kodrat ketiga dengan tajali tiga zahir bernama kodrat iradat dan ilmu. Berarti 6 tajaliku menuju Tuhan dan keumatanku. Di dalam perkara tersebut wujudlah yang dikatakan zat kunal. Zat kunal itu adalah asal muasal nur dijadikan. Dan ini dinamakan nur yang memuji kepada zat kunah disebut dengan Muhammad. Dalam tajalli keduanya adalah sama-sama zat-zat yang sama dibagi dua. Satu zat wujud dan maujud, kunah dan kunal, kun fayakun. Dengan hal demikian, maka disinilah peran aku sebagai wujud awal. Yang mana wujud yang aku wujudkan pada diriku sendiri tadi, aras, kutsi, dan keramat. Inilah awal mula terjadi. Aku jadikan sebuah wujud batin zat dan nur dan bermaujud sebagai kodrat, iradat, dan ilmu. Itulah zahir. Dinamakan sebuah wujud diri sifat tersebut di dalam suatu ibadah kepada hayat. Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan. Diri sifat tersebut diwujudkan sebagai diri am berkodrat kepada Muhammad, nur yang memuji. Sementara yang akan menjadi sembahan dari sekalian alam adalah zat yang dipuji, disebut Ahmad. Bagaimana bisa antara dua zat dalam keterpisahan akan menjadi suatu Rabbil Alamin? Akhirnya Allah memerintahkan dengan sifat al-lafanya menyatukan dengan mewujudkan zat kunah menyatu dengan zat kunal dan berwujud pada diri sifat. Akhirnya kodrat itu bernama Ahmad dan layaklah untuk dipuji atau disembah. Dengan berdirinya zat kunal tadi, maka disinilah kita melihat potensi kodrat dalam prasangka itu sudah bisa dipilih. Apabila kita berdiri pada zahir, maka apabila ingin diakui
keumatan itu adalah aku, maka zahir itu harus berkodrat, iradat dan ilmu. Dan apabila bersifat khadim pada wujud diri, yang dimana diri itu diakui diriku yang kekal, maka berwujud kepada diri batin, zat dan nur atau panafilah. Ini yang disebut Allah. Kalau kita lihat dalam peradaban tajalli, zat yang berada dua kodrat tadi, zat satu wujud dan satu yang maujud, inilah yang kita sebut dengan panggilan asma Allah wal wujudun wa Muhammadun. Inilah yang dikatakan Allah yang berwujud Muhammad. Dengan kita melihat di mana letak keakuan dan di mana letak akunya dari yang maujud tersebut. Di dalam kodrat yang sama, tajalli wujud aku adalah aras, kursi dan keramat. Ini yang menandakan pada diri kita, yaitu menjadi tubuh hayat dan kodrat syir atau rasa. Apabila kita sudah mendapatkan lapisan pertama yang disebut dengan aku, maka kita harus mendirikan wujud aras dan bertubuh kepada rasa dan berkodrat kepada tubuh hayat. Tubuh hayat adalah sir rasa yang dikatakan tubuh itu dengan Rabbani, atau dikatakan tubuh itu dengan sifat merasakan atau sibaharu. Dengan memiliki tubuh sibaharu, sibaharu adalah rasa dan tubuh adalah hayat, dan kodrat adalah wujud yang menggerakkan rasa dan hayat tadi. Inilah letaknya kodrat aku pada diri. Kalau keakuan itu sudah pasti diri awal mula jadi, yaitu batin zat nur sebagai diri kehambaan. Setelah itu kita lihat maujudnya, yaitu diri asal usul hayatnya alam, yaitu dengan kodrat, iradat dan ilmu yang berasal dari 9 langkah martabat ketuhanan. Dengan demikian, nyatalah sudah perjalanan sebuah wujud, yaitu adalah wujud yang maujud. Jadi kita orang yang membawa kembali jalan datangnya tauhid tadi, itulah dikatakan tauhid ilahiyah menuju tauhid sirriyah. Jadi kalau tauhid sirriyah itu adalah tingkatannya di wujud, dan tauhid ghaibiyah itu tingkatannya pada wujud. Sementara di dalam tauhid zuhudiyah adalah suatu Rabb bagi seluruh alam. Di dalam mengamalkan kodrat tersebut perlu kita pahami lagi bahwasannya fungsi dari nur ma'in sebagai kodrat yang memiliki daya yang bisa berwujud apapun adalah kodrat yang memiliki daya apabila kodrat itu memang kodrat Allah pada awal dan sampai akhirnya. Maka dengan demikian barulah kita menyadari perjalanan wahid yang mewujud kepada ahad itu memperlihatkan bahwasannya kalau di ahad itu sudah terlihat sebuah wujud sifat, maka di awal pertama dijadikan pada aku dalam sifatku sendiri, berarti apa yang kita dapati pada akhir itulah yang kita dapati pada awal. Di posisi wahid adalah sebuah wujud yang belum diberikan hak dalam asma, tetapi di ahad telah didapati rupa-rupa dan wujud asma yang berkodrat wujudnya Allah dan mewujudnya Muhammad. Dengan demikian sangat luas jadinya penglihatan mata hati kita. Ternyata yang berkodrat kepada Adam itu adalah zahirnya Muhammad yang diturunkan menjadi sumber ruhul azma alam, yang dikatakan Muhammad bin Abdullah berwujud kepada
kodrat zahirnya yang disebut zahir perjalanan tajalli Allah dan Muhammad disebut dengan Adam. Dengan demikian nyata sudah kita melakukan sifat ketuhanan tadi dengan melaksanakan dua tajalli. Pertama tajalli tasbih, yang kedua tajalli zikir. Dikala tajalli tasbih berjalan menyempurnakan zatnya dengan batinnya maujud berupa-rupa, tetapi ternyata di zikir nur yang tenggelam dengan zat di dalam nur haknya Allah, maka dia muncul dengan didirikan di yang menyata. Tenggelamnya nur dengan zat ke dalam batin Allah bernama Al-Haq, yaitu diri Al-Haq, diri halus. Diri halus bukanlah nur, diri halus bukanlah zat, diri halus bukanlah sir, diri halus itu adalah diri yang hak yang tidak tersentuh oleh kebatilan. Dengan demikian wujudnya akan sampai kepada maujud, sehingga zahir yang terlihat adalah diri Al-Haq yang dinyatakan. Makanya tidak ada lagi yang tidak terlihat. Allah katakan batinul abdi, setiap yang tidak terlihat itu adalah umat. Maka berangkatlah dalam kenyataan. Himpunan dari seluruh tauhid itu adalah kenyataan wujud yang nyata, karena semua sudah dinyatakan. Tinggal lagi zahirul rabbi. Apakah zahir itu memang zahirnya Allah? Maka kita akan melihat prasangka dari tiga perjalanan tadi. Apakah perjalanan wujud dengan aras kudsi dan keramat? Apakah perjalanan wujud dengan batin zat dan nur? Apakah yang terlihat itu kodrat, iradat, ilmu? Kembali ke prasangka, sejauh mana kamu bisa dan menempati alamku. Insya Allah begitu. Baik, kita coba mengungkainya di muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabliknya menyampaikan amanah para imamnya dan ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat selalu. Amin. 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 Alhamdulillah Buya telah menyampaikan tausiahnya dari wahid menuju ahadnya. Manakala bicara wujud, maka di situ akan tersandar dengan ars, kursi dan keramatnya. Apabila wujud, maka di situ batin, zat dan nur. Sedangkan kalau kita bicara mewujud, maka di situ tersandar kodrat, iradat, ilmu. Dilanjutkan dengan berdirinya Al-Haq yang menenggelamkan zat dan nur, maka mewujud menjadi tubuh Al-Haq. Demikian sekelumit tentang barangkali ringkasan dari yang ditausiahkan Buya. Oleh karena itu, para jamaah dengan tajalli wahid menuju ahadnya ini sudah semakin nyata zahiru rabbi. Demikian, barangkali ada hal-hal yang dipertanyakan, dipersilakan kepada para imam dan para khalifah dan ustazah. Silakan. Silakan Khalifah Ridho. Baik, terima kasih Pak Imam Kuswari selaku juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam limpahan rahmat dan diberikan kesehatan selalu bersama keluarga, Buya. Insya Allah, amin. Dan para khalifah dan para ustazah, semoga diberikan kesehatan demikian pula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbi. Amin.
Buya, setelah kami mendengarkan paparan Buya yang sangat luar biasa malam ini, bagaimana aku adalah sebuah wujud yang bermaujud. Manakala ini dikaitkan kepada 9 langkah martabat ketuhanan yang menarik sekali, Bu ya. Yang dimana wujud adalah suatu kursi keramat, kursi aras keramatullah, dan pada wujud adalah zat batin nur, dan pada yang mawujud adalah iradah, kudrat iradah dan ilmu. Kalau kita kaitkan dengan konteks aku sebuah wujud yang bermawujud, itu sangat erat sekali, Bu ya. Bahkan itu merupakan suatu apa ya, Bu ya, kesatuan yang hanya beda pentajalian aja, Bu ya. Bukan seperti itu, Bu ya, mohon penjelasannya. Iya. Tajali sifat ketuhanan dengan keumatan adalah suatu keinginan sebuah wujud bernama aku. Kalaulah pelaksanaan aku yang berkeinginan menjadi Tuhan, dan ini memang harus jadi Tuhan dia. Betul, ya. Ya. Dengan kita mentajalikan keberangkatan aras, kursi dan keramat tersembunyi di dalam batin zat dan nur, dan nyata pada kodrat iradat ilmu. Kodrat yang sebenar itu adalah himpunan dari aku. Iradat yang berkembang adalah suatu kekuasaanku berupa batin zat dan nur. Dan ilmu yang mewujud adalah keramatku yang menjadi ilmu dalam panggilan. Itu ya. Iya. Gitu. Jelas sekali ya antara keramat kursi kepada rela. Iya. Korelasinya, Bu ya, pada mawujud itu. Ya. Di sana dia mengatakan, aku dalam prasangka hamba. Iya. Artinya yang akan dimawujudkan ini menentukan sekali dengan dasar pegangan wujud batin zat dan nur, dalam arti melepaskan kaitan kehidupan jasmani dengan fanafilah wal baqa'um billah. Kalau kamu kekalkan diri fana, maka dia akan menjadi billah, batin Allah. Jadi seperti itu, batinku. Kalau kita gagal mewujudkannya kemasuk kepada alam kodrat, alam iradat dan alam ilmu, maka tidak tercapai zahirul rabbi tadi, karena akunya tidak masuk ke dalam zahir kodrat, iradat dan ilmu. Dan itu pun kalau aras, kursi dan keramat ini kalau tidak dia nyata pada kodrat iradat ilmu, maka tidak akan terjadi penampakan. Ya, tidak akan terjadi penampakan. Aras tidak berkodrat di dalam kekuatan yang af'al pada jantung. Iya. Aras, yaitu wujud mula awal jadi. Qudsi adalah hayat atau alif, tidak menjadi rasa atau kodrat hayat hidup. Tidak ada kehidupan dan hidup kalau hayatnya tidak ada. Sementara lam jalalah menjadi sir atau rasa, sehingga menjadi tubuh si baharu, yaitu tubuh yang menanggungkan, yaitu rasa. Dengan demikian nyata sudahlah tajali-tajalinya di 9 langkah itu. Maka ditunggunya prasangka dan kedudukan aku dalam prasangka engkau.
aku, keakuanku, atau wujudku sendiri. Makanya itu tidak bisa dipisahkan antara wujud dengan maujud. Karena wujud itulah yang maujud. Kalau kita larikan kepada asma, wujud itu adalah Allah zat kunah awal jadi. Maka yang maujud itu adalah zahirnya Allah, yang dinamakan alam Muhammad, alam yang memuji. Alam Muhammad inilah yang menzakatkan atau menginfakkan, sedekahkan zahir itu kepada wujud yang disebut dengan Adam, yaitu adalah wujud perjalanan ada Allah dan Muhammad. Dan Adam inilah yang diwujudkan, yang dikaji sebagai Muhammad bin Abdullah. Sementara zat kunal itu adalah Muhammad Khadim Az-Zali. Nah, di situ terbaginya. Kalau kita lihat kodrat awal, zat kunal dan nur yang dizahirkan, sehingga Muhammad tidak lagi memiliki zahir, kecuali wujud itu disebut dengan Adam. Karena Muhammad menjadi batin Adam, artinya zahir itu, batinnya adalah zat Muhammad. Sementara Allah adalah batinnya, adalah Allah dari batin Muhammad bin Abdullah, dari zat kunal tadi. Nah, begitu wasilah perjalanannya. Alhamdulillah Buya, sangat jelas sekali tadi tentang apa yang Buya sampaikan. Kemudian Buya tadi sempat Buya mengatakan adalah kursi kekuasaan. Kalau kita melihat akulah wujud, wujud dan bermawujud tadi, di mana sifat hayatnya sebagai ketuhanannya, kemudian ada lagi yang menghidupkan. Berarti ini dalam konteks ini Buya, hayat ini adalah sifat ketuhanannya yang ditujukan kepada yang menggerakkan melalui hayat tadi Buya ya. Melalui hayun ini Buya, atau disebut hidup ya, sehingga terjadilah hubungan tadi Buya. Inikah yang disebut aku memang pantas untuk disembah, seperti itu Ibu? Iya, hayat itulah yang menjadi wujud sifat. Ya, kenapa dikatakan wujud sifat? Itu wujud yang dimaujudkan, ya, yang tidak berasal dari manapun, adalah wujud yang dimaujudkan. Nah, dengan demikian nyata sudahlah setiap nur itu asal muasal ruh jadi. Sementara wujud itu adalah nur atau hayat yang awalnya asal muasal ruh itu dijadikan. Tapi dalam pemahaman tauhid kita tidak boleh keluar dari kerangka jasad. Maka kita harus melihat uluhiyah dari semua ruh yang 3 kodrat itu, baik insaniyah, insani dan insanu, itu telah menjadi zahir mutlak sebagai dasar mereka menyembah. Karena semua ruh pada insaniyah dia akan melihat tubuh itu adalah hayatnya, dan semua ruh di insani dia akan melihat kodrat 8 batang tulang itu, ruh-ruh jasad itu adalah uluhiyahnya mereka. Dan begitu juga dengan insanu, setiap batin-batinnya manusia, ruhani-ruhani yang tidak bisa menjadi wujud, maka dia akan menjadi maujud, yang akan menghadap kepada al-amirul mu'min atau gurunya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah Buya, terima kasih atas penjabarannya, sehingga kami lebih jelas bagaimana kedudukannya di dalam kehidupan hayat, atau di dalam hidup yang hidup kemudian kepada yang menghidupkan. Jelas sekali hubungannya. Terima kasih Buya atas penjelasannya.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khalifah itu atas pertanyaannya, juga kepada Buya yang telah menjelaskan panjang lebar. Silakan jamaah yang lain. Silakan Imam Manbayu. Silakan, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diri fana tadi itu di dalam wujud wujud itu ya, wujud maujud ini yang tak tersentuh sama batil ya? Itu ya. Diri fana itu adalah diri pembangkit sebagai asal usul semua itu terjadi. Tetapi itu adalah diri yang tenggelam di dalam diri al-haq, batin al-haq, yaitu disebut dengan nafas, batin nafas. Akhirnya nur dan zat yang tenggelam tadi di dalam batin al-haq tadi, ini yang dinamakan Allahu wal haqq wallahi wal batila. Aku adalah zat yang hak dan tidak bersentuhan dengan yang batil. Inilah yang menjadi diri al-haq. Diri al-haq ini adalah diri halus yang ada di dalam diri sifat zahir tadi. Setelah dia wujudkan, bermaujudlah diri al-haq ini dan berbentuklah menjadi zahir. Maka diri al-haq itu adalah diri zahir. Jadi zahir inilah asalnya yang bernama diri al-haq. Gitu. Itu yang dikatakan mubin, al-malikul haqqul mubin. Itu yang menjadi zahir. Jadi tidak ada lagi yang batin, karena batin masih umat dan itu bukan umat. Dia sudah tenggelam dalam al-haq dan al-haq sudah maujud zahir, sehingga zahiru rabbi, zahir itu adalah menuju kodrat Tuhan. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Manbayu, Imam Manbayu. Sekarang silakan kepada Ustadzah Ratih untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terkait dengan tadi ada wujud yang dimaujudkan dan juga ada zahir mutlak, dan juga zahir mutlak itu apakah sama dengan nur hak tadi atau sama tadi yang wujud yang dimaujudkan itu sama dengan zahir mutlak? Zahir mutlak itu terjadi setelah wujud awal itu bermaujud dia. Ya. Itu namanya mutlak. Sir hayat menjadi tubuh. Kodrat lam jalalah menjadi rasa. Dan aku ada di antara keduanya. Sir, sir. Sir juga pada rasa, sir juga pada rahasia. Tapi aku ada di antaranya. Itulah yaitu sifat rahasia di dalam rahasia. Itulah wujud yang menggerakkan. Nah, itu baru tubuhku namanya. Nah, itu baru inahu. Itu baru lahu. Itu baru ruhu. Tapi kalau dia masih berpegang kepada zat batin nur, itu dinamakan ruhi. Itu, ya, masih bersifat hayat.
Itu belum mutlak. Yang mutlak itu karena aku ingin jadi Tuhan, maka naiklah wujud aras kursi keramat berada pada posisi zahir, sehingga berkodrat aku akan Allah dan bermaujud aku akan Muhammad. Nah gitu. Dengan perpaduan zat dan nur tadi, maka wujudlah aku menjadi Ahmad, dan sifatnya adalah hamdu. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi kalau belum hamdu atau menjadi Ahmad, dia bukan Tuhan sekalian alam. Karena aku ingin jadi Tuhan. Begitu. Paham? Insya Allah Buya, paham Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Ratih. Dilanjutkan dengan Imam Dugijan, dipersilahkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Terima kasih pada juru tabligh yang telah memberikan waktu. Alhamdulillah Buya, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin menanyakan sesuatu mengenai setelah bertajalinya maujud, apa yang dikatakan setelah selesainya kita bertajali sehingga telah nyata apa yang dikatakan diri al-haq, diri halus ini telah nyata, dia mubin. Maka untuk pengamalan setiap harinya itu pandangan kita itu harus selalu di mana, Buya? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kedudukannya yaitu sudah pada tingkat wujud semata, maka 3 kodrat tadi akan mengamalkan wujud itu tadi. Ya, semua alam akan bertasbih kepada wujudku, dan semua makhluk akan berzikir kepada maujudku. Putus hubungan dengan alam kalau aku yang sudah wujud. Gitu. Tetapi kalau aku masih dalam wujud, menjadi hayat dari seluruh alam. Tapi kalau sudah maujud, berarti mutlaklah aku sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Nah, itu aja, kedudukannya sudah sifatnya wujud, dan itu sudah masuk kepada Maha Esa. Aku berbuat sekehendak. Jadi tidak ada lagi aturan yang berlaku di situ, kecuali aku memberikan peraturan itu. Maka setelah aku wujud dan maujud, maka yang disebut dengan aturan akan dirubah fikih menjadi faqih, artinya harus paham. Gitu. Ya, Buya, ya. Insya Allah. Kemudian satu lagi, Buya. Ya. Di dalam kenyataan kan bahwasanya aku ingin menjadi Tuhan. Itu kan kalau dilihat daripada perjalanan Adam inikah dia berasal daripada kandungannya, Bu ya. Berasal dari, kalau penglihatan saya ini masih di awal kita kan ada di dalam kandungan. Nah, di situ sebenarnya yang terjadi itu bagaimana ya ketika yang dikatakan bahwa manusia ini sudah diciptakan sebelum semuanya ada. Ah, kita itu di mana itu sebenarnya, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Siapa yang dia ciptakan adalah orang yang tidak memiliki bapak dan ibu. Ya. Jadi menjadi batinnya sendiri.
dinamakan batinku atau bani. Bani itu adalah derajat tunggal yang menjadi uluhiyah alam. Itu. Disitulah penempatan. Memang tidak dilahirkan. Kalau kita berwujud mengatakan Adam itu adalah manusia, maka manusia itu adalah alam, bukan seorang nabi. Kodrat kenabian berbeda dengan kodrat yang disebut Adam. Itu sama dengan Nabi Muhammad. Dengan Muhammad Rasulullah. Nah, itu berbeda kodratnya. Mana yang jatuh menjadi bin Abdullah, mana yang jatuh menjadi Khadim Azali. Nah, begitu perjalanan itu. Oh, jadi maka di situ tadi Buya katakan bahwa Adam adalah bin Muhammad ya. Adam adalah Muhammad bin Abdullah. Gitu ya, Buya. Iya, di situ jatuh kodrat zahirnya. Gitu. Maka Jadi yang zat punah akan menjadi Khadim Azali. Mengerti kan? Nur akan menjadi bin Abdullah, sementara Khadim Azali berlaku pada zat kunal. Itu. ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Sugijan. Terima kasih kepada Buya yang telah menjabarkan. Silakan para imam, khalifah dan ustadzah. Silakan kepada Imam Dunil. Ya, terima kasih Belajar Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Buya, ini nyambung tadi kaitannya dengan pertanyaan Imam Sugijan, Buya. Jadi bani itu adalah batinku, Buya. Itu yang disebut dengan yatim sungguh itu, Buya. Ya. Ada kaitannya dengan yatim itu, Buya. Yatim yang tidak. Yatama alam maskanu, itulah yatim yang sangat miskin karena dia adalah ilmu yang besar. Bukan dia miskin, tetapi adalah ilmu yang besar. Itu tidak diawali bapak dan tidak diakhiri ibu. Itu yang dikatakan kujadikan, bukan kulahirkan. Iya. Itu ya, penciptaan. Makanya ya Buya, lanjut ya. Penciptaan ya, bukan dilahirkan. Nah, gitu. Kenapa orang tidak mampu mengungkap perjalanan tajalli dirinya Adam? Kalau orang tidak tahu kepada kaji wujud dan maujud, maka dia akan berpaham kepada suatu kehakikatan. Tapi kalau dia paham yang wujud itu adalah zat yang berwujud Muhammad, itulah Adam. Adam adalah nama sebuah makom dalam perjalanan zahirnya. Gitu. Alhamdulillah, Buya. Cukup rasanya, Buya. Alhamdulillah. Terima kasih, Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan demikian sangat jelas perjalanan yang akan ditempuh dalam tauhid itu. Telah mengabdi, telah berwujud dan telah maujudlah aku pada zat dan nurku, dan bersifatlah aku pada kodrat, sir dan hayatku, dan nyatalah aku dalam kodrat, iradah dan ilmu. Apa itu iradah? Kekuasaan. Apa itu ilmu? Ya keramat. Apa itu kodrat? Itulah wujud awal mula jadi.
Mana yang mengendalikan di dirimu? Sejauh mana kamu memahami tauhid ilahiyah, tauhid siriyah, dan tauhid goibiyah? Itu aku dalam prasangka hambaku. Demikian jemaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.